Bapak Joni Hasinaga. Izin bertanya Pak Pendeta, apakah maksud doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Apakah Allah mau atau ingin juga manusia itu masuk ke dalam pencobaan? Terima kasih, silakan Pendeta. Sorry, ini namanya juga kita sedang siaran dari tempat yang berjarak jauh. Ya. Jadi tadi terpotong itu Oke, baik Pendeta. pertanyaannya. Kalau boleh dibaca sekali lagi. Oke, baik, saya bacakan Saya sekali nggak lagi. dengar dengan jelas. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Joni Sinaga. Izin bertanya Pak Pendeta, apakah maksud doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Apakah Allah mau atau ingin juga manusia itu masuk ke dalam pencobaan? Terima kasih, silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 untuk membaca kembali doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu lengkapnya itu dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Tetapi ada 3 permohonan di sana. Yang pertama ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan yang pertama sangat jelas, memberikan makanan atau roti, ya. Makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi ada kata-kata yang disampaikan di sana untuk membuat permohonan itu jelas. Permohonan itu tidak hanya mengatakan berikanlah kepada kami roti, berikanlah kepada kami makanan, tidak. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kata-kata yang disampaikan di sana untuk memperjelas apa maknanya. Ya. Lalu permohonan yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi dia tidak titik di situ. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini adalah sebagai pembanding. Sebagaimana Allah mengampuni kita, kita juga perlu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Memaafkan, memberikan maaf. Jadi ada pembanding, sehingga ada hubungan kita dengan Allah di sana ada, dan hubungan kita dengan sesama manusia ada. Makanya ada kata seperti. Jadi itu untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan memohon ampunilah kami akan kesalahan kami. Permohonan yang ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau dia titik saja di sana, wah tambah bingung kita. Tetapi supaya kita tidak bingung, Tuhan Yesus tambahkan kata-katanya dalam doa ini. Tetapi kalau permohonan yang kedua tadi, ampunilah kami seperti pembanding yang menyampaikan, memberikan gambaran ini kesamaan. Ya, kesamaan. Tapi yang berikut, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan. Ini bukan kesamaan, tapi kebalikan. Kata tetapi itu memberikan gambaran kebalikan. Jadi kalau kita tidak bisa memahami kalimat yang pertama, kalimat yang kedua cukup jelas, yaitu lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa lawan dari lepaskanlah kami daripada yang jahat? Lawannya adalah tidak melepaskan kami dari pencobaan. Jadi doa ini artinya bahwa kalau saya mau sampaikan dengan kata-kata yang sederhana, Bapa kami yang di sorga, bila mana kami terperosok ke dalam pencobaan, biarlah Engkau jangan biarkan kami di sana, tetapi bawalah kami keluar dari pencobaan itu. Berikanlah kepada kami kemenangan. Ini tidak berbicara kepada pekerjaan Allah yang tiap hari, aduh, hari ini saya punya rencana, Stephen saya akan bawa dia masuk kepada paling tidak 5 pencobaan lah. Tidak. Tuhan Allah bukan
punya agenda tiap hari mengurus pencobaan apa yang dia mau berikan, tidak. Ya. Justru dia mau melepaskan kita, memberikan kemenangan kepada kita dari pencobaan, Memang ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal yang keempat, masih dalam Injil Matius pasal 4, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Bahasa Indonesia katakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Padahal terjemahan ini bisa berarti, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun sehingga iblis mencobai dia. Jadi bukan dengan tujuan supaya iblis mencobai, tetapi karena Tuhan Yesus berada di padang gurun, maka iblis melihat ini kesempatan yang sangat baik untuk mencobai Yesus. Bukan tujuan daripada Allah supaya dia dicobai. Itu adalah semua rencana iblis untuk mencobai. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk berdoa, berpuasa, tetapi dalam berdoa dan berpuasa sekalipun iblis melihat ada kesempatan untuk mencobai. Apalagi kalau tidak berdoa. Sedangkan orang berdoa dan berpuasa saja iblis mau melihat kesempatan untuk mencobai. Apalagi kalau tidak berdoa. Jadi di sini yang kita lihat adalah Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa dia menang melawan pencobaan. Dia menang melawan pencobaan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata itu, maka doa Tuhan Yesus itu adalah, yang dimaksudkan adalah doa yang diajarkan Yesus, ya Tuhan, untuk kita berdoa, kalaupun aku dicobai oleh iblis, tolonglah berikan kepadaku kemenangan. Tolonglah memberikan kepadaku jalan keluar. Lepaskanlah aku daripada yang jahat. Artinya, ini adalah doa pengakuan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa si pencoba, yaitu iblis. Terima kasih.